Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat luar biasa, Ibu. Luar biasa. Baik. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari yang namanya tabel. Nah, kalian tahu tabel? Ini di sini sebelum kita jelaskan mengenai tabel. Belum, Bu. Kurang paham, Bu. Kompetensi dasarnya memerankan isi tabel, legenda daerah tempat yang dibaca atau didengar. Indikator mengidentifikasi unsur intrinsik, tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan amanat dalam teks tabel. Memerankan isi tabel yang telah dibaca atau didengar dengan intonasi, gestur, dan aspek pemeran lain yang sesuai. Masih ingat tabel? Tahu? Ada yang tahu arti tabel apa? Cerita dongeng, Bu. Iya, betul sekali. Cerita dongeng. Nah, tabel adalah salah satu dongeng yang bercerita atau menampilkan tokoh-tokoh binatang sebagai pemeran utamanya. Tokoh binatang memiliki watak layaknya manusia dan berisi ajaran-ajaran baik untuk anak-anak. Nah, kalau teringat tabel ya karena kalau di dalamnya kan yang berperan adalah binatang. Nah, jadi kalau binatang itu seakan-akan dia seperti manusia, bisa nangis, bisa berkata-kata, seperti itu. Kemudian dia punya seperti yang namanya perasaan, seperti manusia lah, seperti itulah kalau yang namanya tabel. Tapi di dalam tabel itu juga nanti kita akan mempelajari sebuah amanat atau pesan yang bisa kita dapatkan. Nah, selanjutnya unsur-unsur intrinsik tabel. Anak-anak, unsur-unsur intrinsik tabel ada 6. Ayo siapa yang ingat? Ada yang ingat unsur-unsur intrinsik? Saya, ada? Bu. Saya, Ibu. Apa yang ya? Silakan. Yang termasuk satu intrinsiknya yaitu latar, Ibu, atau setting. Iya betul, Liber. Yang lain? Tema, Bu. Oke, betul. Nah, Penokohan. Amanat, Bu, amanat. Iya, sudah ada tema atau pokok cerita. Saya, Bu. Iya. Apa, Nova? Siapa ini? Nurleni. Alur, Bu, alur. Alur, iya betul. Nah, Ibu jelaskan satu-satu ya, Nak, biar kalian semakin ingat. Tema atau pokok cerita. Jangan sering-sering salah ya, Nak. Kadang kalian sering membuat tema itu judul. Tidak ya, Nak. Karena apa? Tema itu gambaran secara umum. Contoh, temanya tentang keluarga. Tema. Tapi kalau judulnya bisa saja Ibu bapakku yang sangat baik. Begitu dia kalau tema. Bisa dibedakan anak-anak? Belum, Bu. Belum. Begini. Contoh ya, temanya tentang keluarga. Tadi kan bapak ibuku yang sangat baik. Judulnya. Jadi ceritanya contoh. Ini sebagai contoh saja ya. Bapaknya sangat baik, perhatian. Ibunya juga sangat baik, perhatian kepada anak-anaknya. Jadi jangan dibuat deh anak-anak Ibu, jangan dibuat tema adalah judul. Iya ya, Nak, paham? Oh iya, Bu. Yang kedua, alur. Alur atau jalan cerita atau plot
Alur ada berapa? Ayo. Alur, tiga. Oke, pintar ya. Ada Bu, dua, dua. Ibu. Dua apa Dua, tiga? Bu. Salah. Ayo. Dua loh. Ada tiga, Ibu. Tiga. Tiga. Ada Dua dua, loh, Bu. Ibu. Alur apa saja? Alur maju, alur mundur, Ibu. Campuran. Cantik, Nah, ga? lanjut berikutnya. Cantik yang lah, ketiga. cantik. Maju, mundur, Oh, cantik. enggak pakai maju mundur cantik nak, enggak pakai Maju. cantik. Alur Nah. samping, Bu. Alur samping, alur samping. Alur maju, Bu. Alur samping. Alur Enggak maju, ada. alur mundur. Oke, Ada, jangan, Bu. jangan ditambah-tambahin nak, enggak boleh. Nanti enggak Maaf, Bu. boleh ya. Nah, kita lanjut latar atau setting. Latar ada berapa? Latar. Ingat ayo. Ada tiga, Bu. Iya betul, latar apa saja? Tiga. Latar tempat. Iya betul, Tita. Waktu. Betul. Suasana, Ibu. Latar suasana. Iya betul semuanya. Sudah paham kan? Sudah, Berikutnya Ibu. penokohan. Kalau penokohan Belum, kan Bu. Belum. Latar waktu nggak tahu, Bu. Oh, belum. Kalau belum paham latar waktu, contoh ya Nova. Waktu itu kalau dikatakan dia siang hari Nova, tidak mesti pukul 12 dikatakan Nova. Tapi ketika Latar suasana, Bu. iya, ketika matahari terbit di atas, pas tepat di atas kepala saya sudah merasa lapar. Nah, itu dia latar waktu ya, Nova. Oh iya, Bu. Jadi waktunya kapan, Nova? Siang hari. Siang hari ya, Bu. Walaupun, iya, keterangannya walaupun hanya jam 12. Sudah, Nova? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, yang berikutnya penokohan. Kalau penokohan sifat-sifatnya. Kemudian sudut pandang. Sudut pandangnya ada berapa? Masih ingat anak-anak? Sudut pandang. Sudut pandang nggak masuk loh, Bu. Sudut pandang nggak masuk. Sudut pandang itu Tahu, aku, Bu. Ibu. Bingung, Ya. Bu. Bingung. Sudut pandang yang aku itu. Nah, sudut pandang itu ada orang pertama, saya, aku, kita, kami. Orang kedua, kamu, engkau, Anda, kalian. Orang ketiga bukan film sinetron ya anak-anak. Bukan. Tapi orang Iya, Liberty itu, Bu. orang Orang ketiga, Iya, Liberty. saya itu, Jangan Bu. yang Liberty, nggak boleh. Iya, Ibu. Dia Lagu itu, Bu, orang Iya. ketiga. namanya atau si Gibson orang ketiga boleh. Oke. Iya. Jadi, Yang Bu, terakhir kalau hewannya, Bu, Iya, kalau hewannya pakai aku juga, Bu. hewannya Hewannya pakai aku juga. pakai aku. Kayak misalnya kancil dan buaya. Itu, Bu, sudut pandang apa, Bu? Kalau itu tergantung isi teks fabelnya, apakah menggunakan aku ataukah menggunakan si kerbau, begitu, Yasmin. Oke, Oh, Yasmin. jadi boleh pakai aku juga ya, Iya. Bu. Nah, yang terakhir manusia, anak-anak, amanat. Sudah tahu ya amanat ya? Sudah mempelajari cerita fantasi? Ya, Bu, Sudah? pesan. Amanat itu apa, Sri Wulandari? Pesan, Bu. Ya, pesan apa, Nak? Pesan yang terkandung dalam cerita, Bu. Iya, yang bisa kita ambil hikmahnya, karena yang bisa kita contoh. Nah, inilah unsur-unsur intrinsik fabel. Selanjutnya, struktur fabel. Nah, kita ini kan fabel semester 2, anak-anak. Dulu semester 1 kalau masih, mudah-mudahan masih ingat cerita fantasi. Ya kan anak-anak? Di cerita fantasi ada orientasi, komplikasi, resolusi. Cuma kalau di koda ada, di struktur fabel ini ada tambah dia, Nak. Koda atau perubahan sikap tokoh. Masih ingat anak-anak?
Orientasi, Bu. komunikasi, resolusi. Masih kan? Lupa, Bu. Lupa. Kalau Bu, 1 semester dah Udah lupa. lama, Bu. Oh iya, Padahal udah Ibu betul. jelaskan tadi loh. Udah anak ya. 1 semester, betul ya. Makanya banyak belajar ya nak, baca buku ya nak ya. Iya. Biasakan baca buku literasi katanya. Nah, Iya Ibu. Fabel memiliki struktur yaitu orientasi. Di situ ada perkenalan dengan tokoh dan latar, tempatnya di mana, orang-orangnya. Kemudian komplikasi itu puncak masalah, bukan penyakit jantung, koronis dan sebagainya. Kemudian resolusi, penyelesaian masalah atau penyelesaian ceritanya. Bagaimana ceritanya? Selesainya seperti apa? Kemudian koda. Koda ini ada perubahan sikap tokoh, tapi anak-anak ada juga fabel yang tidak ada kodanya ya, tergantung isi teks fabelnya. Mengerti? Mengerti anak-anak? Mengerti Bu. Iya, pintar sekali anak-anak Ibu. Nah, tujuan pembelajaran kita, Ibu lupa tadi mengatakan, kita akan memerankan fabel anak-anak. Langkah-langkah memerankan fabel, Ibu hanya ambil garis besarnya saja. Nah, langkah-langkah memerankan fabel, yang pertama, penguasaan cerita. Artinya, kalau kau ingin memerankan fabel ini, ingat, tadi kan kita kan memerankan adalah binatang atau hewan. Jadi kita harus bertindak, bersikap seperti hewan atau binatang. Jadi penguasaan cerita harus kau kuasai semua isi ceritanya. Karena apa? Kalau kau nggak tahu ceritanya nanti nggak berjalan dengan baik ketika diperankan. Nanti bisa saja amanatnya tidak sampai. Karena apa? Bisa berhenti di tengah jalan ketika memerankan. Bisa juga ya sudah tidak lanjut itu cerita fabel yang kau perankan. Kemudian yang kedua, menghayati penolohan. Nah ini contoh si Liber, dia berperan sebagai hewan. Bu. Hewan apa Liber? Buaya darat dia Bu. Saya, Bu. Iber. Oh buaya Buaya, darat. Bu. Liber. Oh kalau si Liber ini bagian buaya-buaya suka dia. Oke. Iya Ibu. Buaya. Misalnya kalau buaya ini identik dengan yang bagaimana Liber? Buayanya. Ganas, Bu. Iya, ganas. Pemangsa Ibu, pemangsa. Buas dia, Bu. Iya. Mau. Semuanya mau, Bu. Semua masuk, Bu. Semua masuk. Iya, Bu. Nah, tapi kalau Ibu contohkan satu ya, lawannya si buaya, kita contohkanlah si Nova kelinci atau kita buat kancil aja lah. Kancil lah Bu. Kancil lah, Bu. Kancil aja lah Bu. Nggak cocok si Nova kancil, Bu. Kancil Bu yang cerdik. Kali dia. Kenapa nggak Kancil cocok? lah cerdik aku. Gajah aja Ibu, gajah. Nah, kenapa Ibu ambil kancil anak-anak? Binatang yang paling cerdik adalah Kancil Bu. Cocok, Bu. Kancil Ibu. Si Nova Iya. cerdik itu, Bu. jadi Bisa ketika ditipu Bu nanti- buayanya. ketika nanti si Nova memerankan kancil, maka dia harus bersikap seperti kancil. Ya Nova ya. Nggak mau aku, Bu, jadi kancil. Kan memerankan fabelnya nak, bukan jadi kancil kau nak. Enggak, tidak. Iya, Nya. Itu kan contoh. Ini Sahabat hanya si Nova. contoh kawan. Contoh Nova. Nanti aku bilang ya sama mamaku, aku jadi kancil dibilang Ibu. Bilang sama mamanya, kami latihan fabel loh mak, main-main drama-drama gitu. Iya. Jadi kancil lah. Latihan latihan bercerita tentang dongeng, ya kan Bu? Iya. Iya, Ya Nya. Nova. Berani Ibu bilang aku kancil. Latihan berperan Bu. Udah ya Nova. Ya, Bu, ya. Nah, Nangis kan, Nop? iya jangan. Nangis, Kau Nop. nah. Nggak usah mau, Nopa. Nah, lalu yang berikutnya
penguasaan alur cerita. Kalau memerankan itu ya tetap harus kita kuasai jalan ceritanya. Jangan lompat-lompat. Contoh, si Liber kan buaya, si Nova kancil. Iya kan? Biasanya. Lompatin lah liber, Bu. Lompati liber. Itulah Nova yang mau Ibu bilang. Pintar sekali Nova. Kau kau liber, Kalau lompati kau nanti. aku dilompat ibu, ku terkam ibu. Iya. Tidak bisa Liber. Ceritanya kancil lebih cerdik dari buaya. Cerdik aku, buaya. Iya, kalahnya kau ya Liber. Iya Kalah ibu. dikit si Nova. Sama kawan-kawanmu 9 kalian kalah. Jalani si Nova kau. Oke, berarti Ibu sudah tahu kalau anak Ibu ini masih ingat cerita tentang Fabel. Ingat kan nak? Buktinya Nova tadi nyambung. Ya kan Nova? Iya Bu, iya. Nah, yang berikut. Pernah saya baca Bu, pernah saya baca Bu. Menjalin kontak mata, artinya kalau dalam memerankan Fabel itu nak, ya sesama kalian yang memerankan harus ada kontak mata, kemudian juga harus konsentrasi, demikian juga sama penonton harus ada juga itu. Kenapa? Kalau kau berhasil aktingmu, maka penonton pun akan ikut di dalam ceritamu itu. Maksudnya ikut bagaimana, Bu? Seperti merasakan kalau dia juga ikut bermain dalam cerita itu. Itu dia ya anak-anak. Selanjutnya, sudah mengerti? Kontak mata itu main mata Bu. Ngerti, Bu. Kontak mata Iya, itu main Nova. mata. Tetap Kontak mata harapan. Nak. Bukan. Oh iya, kontak Bu main Tengok mata itu gini-gini. kan Bu. Hipnotis. Tidak hipnotis, nah itu pada saat kalian memerankan Fabelnya, kalian sudah tahu alur-alurnya, jadi saling melihat, oh selanjutnya begini, dia sudah begini, begitu anak-anak. Oke. Nah, ini Bu kasih contoh Fabel. Kurang jelas Nah, Bu. Kurang jelas, sabar ya. Rubah. Ah, ini cocok ini sama Siska ini Bu, rubah Bu. Oh, cocok ini sama Siska. Iya Bu, rubah. Rubah, oh, rubah 9 dia, itu ada Cocok, 9. Bu. Soalnya kan, Bu, nanti di depan si Marina aku manis, depan si Nova Iya, jahat. iya. Iya, kayaknya cocok rubah. Iya. Asal rubahnya yang baik, Merlina, Sisa. Kebanyakan baik, anak. Siap, Bu. Nah, Siap, Bu. iya. Nah, sekarang Ibu bacakan contoh Fabel ya. Ya, contoh Fabelnya, judulnya adalah Tipuan Suara Rubah. Suatu hari, seorang peternak mencari hewan yang bersedia menggembalakan domba-dombanya. Di jalan, ia bertemu dengan seekor beruang yang menawarkan diri untuk menjadi penggembalanya. Namun, peternak itu menolaknya karena suara beruang sangat buruk. Di tempat lain, ia bertemu dengan serigala yang bersedia menjadi gembalanya. Namun, lagi-lagi tak diterimanya karena suara serigala parau. Di tempat lain, barulah ia bertemu dengan seekor rubah. Karena bersuara merdu, peternak pun menerimanya sebagai penggembala domba-dombanya. Namun, suara merdu rubah itu tidak menjadi jaminan. Si rubah sangat culas dan tak bisa dipercaya. Setiap hari, selama menggembalakan domba peternak, ia memangsa domba peternak satu persatu. Sehingga akhirnya dalam sebulan, semua domba-domba peternak itu habis dimakannya. Ini anak contoh Fabel. Nah, tapi nanti kalau
kalau diperankan, Ibu buat dalam bentuk dialog-dialog. Tahu ya lo kan, Nak? Percakapan. Nah, sudah mengerti? Sampai di sini ada pertanyaan. Gibson, yang mengantuknya kau, tidak ada suaramu. Tidur dia, Bu. Main FF aja pula kau terus. Iya, Bu. Main FF dia. Mengganggu saja dia, Bu. Mengganggu saya saja dia, Bu. Jangan cicipitan kalian di situ ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ari Budi. Ari mana, Bu Ari? Kenapa dia? Cabut dia. Jangan Ini, kabur. Bu. Enggak, tidak. Udah Oh, kabur lagi di Isi dia belakang tadi, Bu. saya, di belakang saya. Di belakang. Di belakang kawan-kawan ada kerja saya mengerjakan tugas, Bu. Tugas apa nih? Tugas Oh, dongeng. iya, iya. Tugas soal, Bu. Iya, bagus. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Tidak ada yang bertanya lagi kan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu kasih tugas sama anak-anak semua. Tugasnya adalah coba kalian lihat video Fabel dengan judul Kambing, Harimau, dan Beruang. Nanti biar kita coba kita peragakan atau kita praktekkan. Hanya kalian lihat saja dulu, oh nanti seperti ini. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Lihat Bu, Kapan, tugasnya. Bu? Lihat kapan? tugasnya. Nanti malam sudah bisa kalian buka YouTube, lihat linknya dengan judul Iya, Harimau dan Beruang. Oke ya. Hari Budi cocok Sudah? beruang itu. Iya, Ibu. Iya. Hari Budi cocok beruang, cocok semua. Oke, sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Siapa yang memimpin doa untuk penutup? Gibson, pimpin doa kita, Nak. Iya, pimpin doa kita. ya. Teman-teman, mari kita berdoa Marlina cocok jadi kambing, Bu. menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat siang Selesai. anak-anak. Jangan lupa lihat YouTube-nya ya. Iya, Selamat Bu. siang, Ya, Ibu. Bu. Iya, Bu. Sukses terus untuk Ibu. Siang, Bu. Oke, kami kembalikan kepada Pak Ali atau Ibu Reni. Silakan Bu Reni. Baik, Pak. Bu Weni, ini tadi modelnya model apa, Bu Weni? Karena dia praktek, Bu, saya buat model PBJL, Bu. PBJL berarti berbasis project ya. Iya, Bu. Berarti di pertemuan sebelumnya sudah ada untuk pengetahuannya. Bu Weni, boleh disampaikan ke saya, Iya, Bu. langkah PJBL yang pertama? Sebentar ya, Bu. Karena ini juga ada bermulai dari masalah kan, Bu? Iya, Bu. Iya. Nah, pertanyaan. Bentar ya, Bu. Bentar. Yang pertama menentukan pertanyaan dasar. Betul, Bu? Bu Yasmin hidup itu mikrofonnya. RPP-nya bukan ini. Sebentar ya, Bu. Ya, sambil Ibu mencari, apa tadi mau saya tanya lagi? Oke, tadi penutupnya juga belum kelihatan ya, Ibu mengajak. Iya, Bu. Membuat kesimpulan dan membuat refleksi.
Iya, Bu. Poin-poin ini Bapak Ibu, tolong dicatat, ini penting nanti untuk Bapak Ibu PPL. Jangan terlupa. Kemudian KD-nya tadi apa Bu? KD keterampilannya yang mau dicapai? Memerankan teks fabel, Bu. Memerankan teks fabel. Berarti kalau dia langkah pertamanya menentukan pertanyaan dasar. Berarti Waalaikumsalam. Anak-anak diarahkan untuk dapat kamu memerankan fabel. Cerita apa tadi judul fabelnya? Antara rubah dan siapa? Bentar ya Pak. Fabel antara tipuan suara rubah, Bu. Nah, beruang dan rubah ya. Tipuan suara rubah. Tipuan suara rubah. Nah, Iya. anak-anak untuk dapat kamu memerankan tokoh, untuk dapat memerankan fabel pada cerita berikut ini, maka apa saja yang harus kamu siapkan? Nah, itu dia, Bu. Jadi, anak-anak diajak untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan dasar. Iya, Bu. Yang pertama. Yang kedua, kalau saya nggak salah di situ, membuat desain proyek. Nah, lalu kita dari langkah-langkah ini kira-kira cocokkah praktik ini menjadi sebuah pembelajaran berbasis proyek? Cocokkah keterampilan memeragakan dengan metode demonstrasi? Dengan metode demonstrasi ini nanti cocok menjadi pembelajaran berbasis proyek. Karena yang kedua dia minta membuat desain proyek. Berarti anak-anak merancang pemeranan tokoh fabel yang akan dia mainkan. Mungkin dia di sini apa kostum yang akan dia bawakan, ya kan? Apa properti yang akan dia siapkan. Nah, seperti itu. Apa saja setting ruangan yang dia butuhkan, apa alat-alat bantunya. Nah, jadi ini namanya model-model berbasis pembelajaran proyek. Sementara tadi Bu, mohon maaf saya harus menyampaikan ini ya Bu Weni untuk perbaikan kita ke depan dan untuk PPG, untuk PPL. Belum terlihat tuh langkah-langkah model pembelajaran ini. Jadi hampir sama aja tadi ya bagaimana tampilan Bu Weni dengan tampilan Bu Marlina. Tidak nampak perbedaan langkah model pembelajaran PBL dengan PJBL yang Ibu lakukan. Apalagi tadi masih sangat dominan Ibu yang mohon maaf, masih sangat dominan Ibu yang menyampaikan pembelajaran. Padahal di sini harusnya anak yang bekerja. Ibu hanya tinggal memancing dengan, ayo anak-anak, pertama, sekarang kamu buat pertanyaan-pertanyaan untuk yang akan kamu siapkan untuk rancangan proyek kamu. Pertanyaan pertama apa nak kira-kira yang harus kamu tanyakan untuk kamu temukan jawabannya agar kamu bisa memerankan tokoh ini nanti. Nah, seperti itu, Bu. Sampai terakhirnya nanti evaluasi, ada penilaian hasil dan seterusnya. Jadi langkah-langkah ini Bu Weni dalam model PJBL benar-benar harus Ibu pahami, Ibu baca-baca ulang, atau Ibu lihat lagi model-model, Ibu cari di YouTube bagaimana orang memerankan model PJBL ini supaya nanti pada saat PPL, karena pada saat PPL itu masih kami mungkin yang menilai ya, belum dosen yang lain. Itu UKIN nanti mungkin dosen yang lain. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu, ini proses, tapi mohon ketika kami sudah menyampaikan masukan-masukan untuk diperhatikan agar pada proses berikutnya semakin mantap. Karena memang namanya kita belajar kan Bapak Ibu, kita berproses. Jadi proses ini kita ikuti tahap demi tahap. Hari ini kita seperti ini, dapat masukan, kita benahi. Besok dapat masukan lagi, kita benahi. Sampai akhirnya Bapak Ibu mantap dan menjadi guru yang profesional. Nah, itu dari saya Pak Ali. Oke, terima kasih Bu Reni. Pengajarannya masih, kalau menurut saya masih datar ya. Masih datar. Nggak ada sentakan-sentakan di sana. Pembukaannya juga belum ya. Coba bagaimana langkah-langkah pembukaan pembelajaran itu dibaca ulang. Ya. Bagaimana agar kita
anak-anak semangat dalam memulai pelajaran yang baru gitu. Berikutnya, seperti kata Bu Reni, kita kan pakai metode atau langkah-langkah pembelajaran. Sebelum kita mengajar, agak-agak dihafal sikit atau diletakkan di meja langkah-langkah itu. Jadi sebelum kita mengajar, langkah-langkah itu sudah ada di kepala kita. Apa yang harus kita kerjakan pada pembelajaran itu. Jadi teori itu kita baca dan kita praktekkan kepada anak-anak. Gitu. Nah, pembelajaran kita sekarang kan sudah berorientasi kepada siswa. Jangan hanya anak-anak berpatokan hanya kepada guru, supaya pembelajaran ini menyebar dan anak-anak ikut di dalam pembelajaran itu. Makanya langkah-langkah itu para ahli sudah membuatnya sedemikian rupa untuk bisa kita laksanakan. Langkah-langkah itu bisa kita kembangkan lagi, gitu ya. Langkah-langkah yang sudah ada pada teori itu bisa kita kembangkan lagi. Nah, itu dia. Kita ajak anak-anak itu ikut dalam pembelajaran itu. Jangan hanya menonton, tapi mereka tidak hanya menonton, tapi mereka ikut dalam pembelajaran itu. Jadi suasana kelas bisa menjadi lebih baik gitu. Ya. Yang berikutnya, Bu Weni juga kekurangan bahan ya. Waktunya ya tadi cuma 20 menit, tak sampai 20 menit, artinya kita kan kekurangan bahan. Nah, bagaimana kalau kita PPL nanti, kekurangan bahan itu bagaimana? Makanya bahan itu disiapkan sedemikian rupa. Kalau lebih enaknya kita motongnya, tapi kalau kurang, nambahnya susah. Kan begitu ya. Kalau kita kelebihan bahan di kepala kita, itu enak kita meringkasnya. Tapi kalau kekurangan bahan kita untuk mengajar, ini kan kita punya pengalaman masing-masing ini ya. Nanti kalau di kelas kekurangan bahan, tulis. Nah, kan gitu. Kerjakan ini. Nah, karena apa? Gurunya habis bahannya. Nah, kalau bisa bahan kita itu berlebih. Jadi kita bisa meringkasnya, merangkumnya menjadi lebih sedikit. Tapi kalau bahan kita sedikit, itu berat itu untuk mengembangkannya. Jadi tinggal kita ya. Ini kita pelatihan, belajar, supaya ke depannya waktu itu kalau bisa dalam pikiran kita bisa pas, bagus. Kalaupun lebih, itu akan kita berikan tugas pada anak. Kan bisa. Lebih waktu kita, lebih ilmu kita tadi yang akan kita berikan kepada anak, kita berikan untuk menjadi tugas. Nggak apa-apa, jadi lebih bagus. Anak-anak besok kita tagih lagi. Kan jadi berkesinambungan pembelajaran itu. Jadi itu untuk semua ya. Sebenarnya Bu Reni, saya memberikan arahan ini bukan untuk yang maju saja ya, untuk semua. Supaya kita tidak kehabisan bahan dalam mengajar. Makanya kita bacalah langkah-langkah itu. Banyak loh langkah-langkah itu yang harus kita laksanakan, tapi sebaiknya langkah-langkah itu sudah ada di kepala kita. Jadi kita menjalankannya sudah enak. Di RPP juga ada itu ya. Langkah-langkahnya pun sudah bisa kita buat di RPP itu. Supaya kita tidak lupa. Nah kalau kita tidak buat di RPP, di catatan. Di catatan ya. Nah di PowerPoint itu kan dalam pembelajaran kan bisa kita kembangkan. Satu persatu, habis kita jelasi, kita tanya anak, kita minta pendapatnya, kan gitu. Bisa, jadi anak-anak ikut di dalam pembelajaran itu, bukan hanya mendengar dan menerima ilmu, tapi ikut memberikan saran, masukan, dan ilmu mereka. Mungkin saja anak-anak kita itu lebih dari kita, dia udah membaca pembelajaran ini beberapa model, beberapa cara, beberapa bentuk. Kita masih 2, anak-anak udah baca 5.
Bisa, tidak ada masalah. Justru guru berhasil namanya. Guru jangan takut kalau dia kalau siswa kita lebih tahu dari kita. Jangan takut. Ada guru, siswa lebih memahami dari kita marah-marah. Jangan, justru itu kita angkat supaya murid kita semua bisa lebih dari kita, gitu. Jadi dapat hadiah, kita kasih hadiah. Apakah hadiah selamatkah, hadiah pujiankah, banyak macam. Jadi anak-anak semangat. Nah, coba cari, mungkin kalian lebih bisa menjelaskan dari saya, kalian bisa mendapat pengalaman yang lain, silakan ceritakan. Nah, ini dapat pujian anak-anak kalau bisa. Nah, apalagi Bapak Ibu ngajar di kota ya, kita belum baca, mereka udah siap. Nah, di sekolah-sekolah favorit itu di rumah mereka ada guru lesnya. Mungkin lebih hebat dari kita. Jadi anak-anak itu bisa lebih baik lagi. Nah, kita pancing anak-anak supaya dia lebih hebat. Nah, pancing dia agar lebih hebat dari kita. Artinya kita berhasil, gitu ya. Gitu ya. Untuk selanjutnya itu ya. Karena waktu kita kami cuma 10 menit, 5 menit seorang. Waktu kita masih 5 menit lagi.